Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab kelima ya, sebelum UTS. Nah, bab ini akan membahas tentang interpolasi. Secara sederhana, interpolasi itu dapat diartikan adalah teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsinya pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Itu adalah definisi interpolasi. Nah, bagaimana cara menentukan kedua titik itu? Nanti ada kita menggunakan polinomial ya. Nanti kita menggunakan polinomial interpolasi. Secara umum, teknik yang akan digunakan atau yang digunakan adalah pertama membentuk polinomial berderajat lebih kecil atau sama dengan n ya. Nah, yang kita masukkan harga fungsi-fungsinya. Nah, itu yang kemudian kita sebut dengan polinomial interpolasi. Kemudian kita masukkan titik yang ingin dicari harga fungsinya ke dalam polinomial interpolasi tersebut. Interpolasi yang pertama adalah interpolasi linier. Ya. Interpolasi linier itu setiap titik dan fungsinya kita hubungkan dengan garis lurus, sehingga nanti terbentuklah garis ya, seperti di contoh tersebut, tapi kemudian kita dekati dengan interpolasi linier, yaitu Y sama dengan AX plus konstanta. Untuk memahami interpolasi linier yang paling mudah pendekatannya adalah dengan memahami konsep sebangun. Jadi ada benda sebangun ya. Atau kemudian bisa juga dengan gradien. Ya, jadi pendekatannya dengan menggunakan konsep sebangun dan konsep gradien. Ini pernah kita bahas di metode sekant. Di metode sekant yang merupakan gabungan antara metode konsep sebangun dan gradien. Ini adalah contoh kalau kita ingin memiliki tabel, memiliki data tentang kecepatan dan jarak henti atau jarak yang ditempuh ya. Jadi dengan kecepatan 10 mil per jam, maka jarak hentinya adalah 12 feet. Nah, kemudian ditanyakan berapakah jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 45 mil per jam. Nah, ini yang kemudian kita gunakan interpolasi linier ya. Dengan cara menghitung titik-titik yang sudah diketahui dengan metode interpolasi linier. Untuk mencari jarak henti pada saat kecepatan 45 atau X-nya sama dengan 45, maka data yang kita butuhkan adalah data yang di bawah 45
yang ada adalah X sama dengan 40, di mana Fx-nya adalah 65. Maka ini yang kemudian kita sebut dengan X0 dan Fx0. Kemudian kita cari data di atas 45. Nah, kita dapatkan adalah X1 itu 50. Nah, pada saat X1 50, kita dapatkan Fx1-nya adalah 90. Maka dengan interpolasi linear kemudian dimasukkan nilai-nilainya seperti yang terlihat di gambar. Di presentasi itu terlihat bahwa hasilnya adalah 77,5 feet. Jadi nanti data yang dibutuhkan adalah data di bawah 45 dan data di atas 45. Kemudian kita masukkan ke dalam formula interpolasi linear. Ini contoh yang kedua, misalnya kita mau mencari kecepatan roket, di mana data kecepatan dan waktu ada di sampingnya ya. Kemudian kita gambar titik-titiknya, maka dari titik-titik itu terlihat gambarnya garis lurus ya, bisa mendekati garis lurus. Nah, kalau ditanya berapakah kecepatan yang terjadi pada saat T sama dengan 16 detik ya. Nah, maka kita gunakan interpolasi linear di mana kita cari X0-nya adalah nilai T di bawah 16. Kemudian X1-nya kita cari nilai T di atas 16. Nah, dari situ terlihat bahwa T yang lebih kecil dari 16 adalah T pada saat 15 detik. Nah, pada saat T sama dengan 15, itu berapakah kecepatannya? Kita lihat itu ada 300 sekian ya. Nah, itu yang menjadi X0 dan Fx0. Nah, kemudian kita cari nilai T di atas 16. Nah, didapatkan di situ ada T20 ya. T sama dengan 20 detik ya. Nah, berapakah kecepatannya? Kita lihat di Fx0. Nah, kemudian karena X0 karena T0, sorry ya, karena T0 sudah kita dapatkan, kemudian V0 kita dapatkan, T1, V1 juga kita sudah dapatkan, maka kita bisa mencari V pada saat T sama dengan 16 dengan interpolasi linear. Nah, ini ya cara menyelesaikannya. Jadi tadi sudah kita dapatkan T0 sama dengan 15. Nah, pada saat T0 itu kita dapatkan V kecepatan pada saat T0 ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk interpolasi kuadrat. Kita akan gunakan polinomial kuadrat juga nanti. Bagaimana caranya ketika grafiknya harus didekati dengan fungsi kuadrat. Nah, kita akan berdiskusi di ruang kuliah ya. Hari Senin, Selasa, dan Rabu ya. Jadi tolong kalian baca, tapi minimal pengantar ini bisa memberikan gambaran apa itu interpolasi linear. Nanti ada interpolasi linear dan ada interpolasi kuadrat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.